Penggalan Gosho. Orang-orang yang mempercayai sutra bunga teratai bagaikan berada di musim dingin, tetapi musim dingin pasti berubah menjadi musim semi. Sejak zaman kuno, tidak pernah terdengar ataupun terlihat musim dingin kembali menjadi musim gugur. Begitu pula tidak pernah terdengar ada penganut sutra bunga teratai yang menjadi manusia biasa. Sutra tersebut menyatakan, jika ada yang mendengarkan hukum ini, maka tidak seorang pun yang akan gagal mencapai kesadaran Buddha. Halo semuanya, berikut adalah latar belakang singkat dari Gosho atau surat Nichiren Daishonin yang judulnya sangat terkenal, yaitu musim dingin pasti berubah menjadi musim semi. Daishonin menulis surat ini pada tahun 1275 saat beliau berada di Gunung Minobu dan diberikan kepada Bhiksuni Awam Myoichi, seorang murid yang sangat tulus. Murid tersebut telah mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya, salah satunya dia harus merawat anak-anaknya yang masih kecil setelah suaminya meninggal dunia. Di tengah berbagai rintangan hidup yang bertubi-tubi, dia senantiasa mempertahankan kepercayaan yang murni pada sutra bunga teratai. Dia pun selalu berusaha melindungi Daishonin dengan cara mengirim bahan-bahan pokok hingga pelayan untuk membantu Daishonin. Bahkan pada saat Daishonin sedang mengalami berbagai penganiayaan besar pada tahun-tahun sebelumnya. Bagi orang yang mempertahankan kepercayaan sutra bunga teratai, Nichiren Daishonin mengajarkan bahwa orang tersebut pasti akan mencapai kesadaran Buddha, sama seperti musim dingin yang pasti berubah menjadi musim semi. Dalam surat ini, Daishonin memberikan pemahaman tentang perasaan orang awam yang penuh dengan kesulitan hidup, bagaikan berada di musim dingin. Beliau mengajarkan bahwa dengan mempertahankan semangat dan harapan yang teguh dalam hati, berdasarkan kepercayaan pada sutra bunga teratai, kita pasti bisa meraih kemenangan. Sama halnya seperti musim semi yang pasti akan tiba dalam hidup kita. Mari kita selalu menanamkan semangat untuk melangkah maju di tengah rintangan apapun. Mari kita terus berpikir dan bertindak positif menuju musim semi harapan, sambil terus memperluas dialog yang tulus demi memperluas Kosen Rufu. Terima kasih. Selamat malam kawan-kawan. Halo semua, gimana kabarnya? Pasti semua baik-baik ya, karena mukanya pada cerah nih semua. Sebentar lagi sudah mau menjelang lebaran. Liburan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan prokes juga ya. Mari mulai topik pembahasan. Musim dingin pasti menjadi musim semi. Teman-teman yuk, mari kita mulai diskusi. Selamat malam semuanya. Ya, poin pertama itu adalah kesulitan akan menjadi kekuatan untuk membuka dunia Buddha. Tidak semua hidup itu penderitaan dan juga kebahagiaan. Setiap kesulitan pasti ada jalan untuk mengakhiri sehingga dapat terbebaskan. Itu juga merupakan peluang bagi kita untuk lebih berkembang dan maju. Oh begitu. Saya mau tanya, gimana caranya bisa melewati kesulitannya? Jika ada kesulitan, ya maka kita harus yakin bahwa kita bisa melewati semua masalah. Harus yakin musim dingin pasti berubah menjadi musim semi. Siapapun juga pasti bisa bahagia melalui Shinjin juga. Itu sih menurutku. Betul. Sebenarnya semua tingkat kesulitan masing-masing itu pasti berbeda-beda. Seperti ada kesulitan ekonomi, usaha macet, penyakit, dan hubungan keluarga tidak harmonis. Saat kita mengalaminya, pasti seperti berada di dunia neraka. Saya sangat bersyukur kepada Gonson ya, bahwa saya bisa belajar filosofi ajaran Sutra Bunga Teratai bersama teman-teman seperjuangan. Walaupun saya sendiri ada masalah, kita diajarkan tetap berdoa dan bersyukur. Dan kita juga tetap harus mendoakan teman-teman yang sedang mengalami kesulitan dan beri semangat kepada teman-teman. Setuju nggak, Ari? Menurut Ari sendiri bagaimana? Saya sejak lahir sudah punya kesulitan sih. Saya nggak bisa mendengar, telinga juga nggak bisa berfungsi. Ini ibaratnya sejak masih bayi, saya sudah langsung dapat musim dingin. Untung aku udah bisa melewati masa kesulitannya. Tetap kita nggak boleh lengah. Kesulitan emang susah dihadapin.
Kebanyakan orang mentalnya itu bisa down atau jatuh kalau belum siap untuk menghadapi kesulitannya. Seperti apa yang kita tadi ngomong, bahwa kita harus yakin bisa melewati semua masalah. Itu betul. Tidak hanya yakin aja, kita juga harus bisa berani untuk menghadapi masalah semuanya. Kalau tidak, ya kesulitan akan menjadi tambah besar dan susah dihadapin. Menurut Astrid gimana itu? Bagi-bagi dong opininya. Oke, saya coba ya. Thank you ya, Arya. Saya pernah baca bimbingan Ikeda Sensei. Nah, isinya seperti ini, bro. Akan seperti apakah masa depan? Tidak ada yang tahu jawaban atas pertanyaan itu. Yang kita tahu adalah akibat yang akan muncul di masa depan, semuanya terdapat dalam sebab yang dibuat di masa sekarang. Oleh karena itu, hal yang terpenting adalah kita bangkit dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan besar tanpa membiarkan diri kita terganggu ataupun berkecil hati karena kesulitan di depan mata. Tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami kesulitan. Yang membedakan satu dengan lainnya adalah bagaimana cara menyikapi kesulitan dalam hidup. Memandangnya sebagai kemalangan atau justru sebagai rezeki. Kok bisa rezeki sih? Gini bro, karena di tengah kesulitan pun sebenarnya ada kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kalau sedang kesulitan, kita terus menghindar, ya nggak akan dapat apa-apa juga kan. Tapi kalau kita berani hadapi dan belajar dari kesulitan itu, kita pasti akan bertambah kuat dan tabah dalam menghadapi apapun. Apalagi ditambah dengan doa dan daimoku yang tulus. Yakin banget semua kesulitan pasti bisa kita atasi dengan baik, bro. Wah, betul sis Astrid. Jadi semuanya itu tergantung pada seberapa besar tekad dalam diri kita untuk mau menghadapi dan mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Jadi rezekinya di mana sis Astrid? Oke, gini. Saat kita mengalami kesulitan, tentunya kita akan berdaimoku dan berdoa. Dan ini jadi bikin hati kita tenang dan bisa fokus. Nah, dari sana muncullah keberanian dan kemauan untuk mengatasi masalah. Ya, dan akhirnya kesulitan bisa diatasi. Nah, di titik inilah kita telah bertambah kuat dan menjadi tabah. Mungkin rezeki itu nggak kelihatan seperti itu ya, dan sering kita anggap angin lalu. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk rezeki yang sangat besar dan penting dalam kehidupan kita. Nah, benar-benar. Sudah mengerti sis. Dan jangan lupa kekuatan dari hati kepercayaan, terutama pelantunan Nam Myoho Renge Kyo. Dan Gongyo pasti akan memberi kita kekuatan super untuk terus bertahan dan maju melewat badai apapun. Betul sekali ya. Saya tambah sedikit ya. Kita tuh tiap hari makan dan menyisakan piring-piring kotor sehabis makan. Nah, tumpukan piring-piring itu kan kita harus cuci nih. Cepat atau lambat mesti dicuci. Piring kotor itu ibaratnya karma-karma yang kita lakukan setiap hari dari masa lalu hingga saat ini. Melalui kesulitan-kesulitan, kita pelan-pelan cuci, bersihin piring kotor tersebut sambil merevolusi sifat jiwa kita sendiri dan mengembangkan suasana dunia Buddha kita sehingga bisa mencapai tujuan hidup yang bahagia. Terima kasih. Selamat malam kawan-kawan. Setelah poin 1 Gosho yang dibawakan kawan-kawan dengan sangat baik, sekarang kita diskusi poin 2 Gosho ya. Nah, saya akan mulai dengan bimbingan Ikeda Sensei sebagai berikut. Jika kita berdaimoku, kadangkala doa kita terjawab dengan segera, tetapi bisa juga tidak terkabul dengan cepat. Walaupun demikian, tetaplah melanjutkan doanya. Tetap berdaimoku dan tetaplah berusaha. Kepercayaan seperti itulah dunia Buddha. Intinya, orang yang tetap yakin pada kekuatan doa dan gohonson, tak tergoyahkan oleh apapun yang terjadi, pasti dapat mengubah kesulitan dan karma dalam kehidupan ini, serta bisa membuat perubahan-perubahan positif. Iya, memang betul Bro Brian. Tapi banyak sekali nih pertanyaan dari anggota. Kenapa saya doa lama sekali, tapi belum ada hasil apa-apa? Menurut Bro, apa nih ya kendalanya? Kita sering dengar kalimat, semua orang membawa karma masa lalu yang berbeda-beda. Demikian juga dengan doa, ada yang karmanya ringan, dan dia doa dengan hati yang sungguh-sungguh,
Dan hasilnya sepertinya doanya cepat ada hasilnya. Mungkin ada yang membawa karma berat masa lalu, dan karena sudah lama doa belum ada hasil, sehingga hatinya kadang sangsi, kadang ragu, kadang tidak yakin, dan sebagainya. Hal ini tentu membawa konsekuensi lama terkabulkan, dan sebenarnya bukan salah dari luar, tapi salah diri sendiri yang sering meragukan. Jadi coba kita balik lagi ke bimbingan Ikeda Sensei tadi. Tidak boleh meragukan ya, sis. Iya, masuk akal sekali Bro Brian. Terima kasih. Pendapat saya juga bahwa karma itu sendiri ada 2 jenis, yaitu karma baik dan karma buruk. Apa yang kita tanam akan kita panen sendiri. Hukum karma diumpamakan sebagai sebuah sawah yang mempunyai tanaman padi dan jagung, di mana kedua tanaman tersebut mempunyai usia panen yang berbeda. Jagung akan dipanen duluan dibandingkan padi. Demikian juga perbuatan baik dan buruk. Jika sudah berbuat baik tapi masih menderita, ini disebabkan perbuatan kita belum saatnya untuk dipanen. Dalam hal ini, kita memetik buah dari perbuatan buruk terlebih dahulu. Betul sis, ini ibaratnya seperti hukum tabur tuai ya. Karma itu kita yang tentukan sendiri, bukan orang lain. Karma itu juga bergantung dengan reaksi yang kita lakukan saat karma tersebut muncul. Seru ya, kita membahas mengenai karma ini. Nah, menurut teman-teman, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi masalah yang berat? Saya pernah mendengar perumpamaan mengeluarkan air dari selang kotor. Air yang dikeluarkan dari selang awalnya akan muncul air kotor, tetapi perlahan-lahan menjadi bersih. Karma negatif dari kehidupan kita pasti akan keluar, dan karma tersebut menjadi tantangan. Agar bisa bahagia, kita harus membersihkannya. Dengan pelantunan Daimoku dan melakukan pelaksanaan Konserufu, kita dapat merubah karma kita dan menerima karma berat menjadi ringan. Benar, masalah itu pasti akan selalu ada ya. Jadi, saat mendapati kesulitan, harus terus melantunkan Nammyo Horengekyo dengan penuh keyakinan. Dan terus mencari cara untuk keluar dari kesulitan kita demi Konsenrufu. Betul, Sis Astrid. Dan percayalah bahwa semua hal yang terjadi pada kita pasti ada maknanya. Dan dengan merevolusi diri, kita bisa memunculkan sifat-sifat Buddha seperti kearifan, kebijaksanaan, keberanian, balas asih di dalam kehidupan kita. Kita perlu terus berjuang dalam hati kepercayaan dan jangan pernah menyerah. Dengan pelantunan Daimoku dan prasetya yang sungguh-sungguh untuk Konserufu, kita pasti mampu mengubah lingkungan kita dan membantu orang lain menjadi bahagia. Jangan pernah meragukan pertapaan kita. Selalu semangat menghadapi tantangan dan memperkuat hati kepercayaan. Setuju, Yen. Memiliki kepercayaan yang kuat itu sebetulnya hampir sama sih rasanya dengan memiliki harapan. Kalau kita memiliki hati kepercayaan yang kuat, harapan itu pasti selalu ada. Orang yang yakin dengan kekuatan Nammyo Horengekyo ini, pasti seperti yang Daisonin ajarkan juga ya, bisa melewati musim dingin yang akan berubah menjadi musim semi. Nah, melalui kepercayaan ini, kita diberikan harapan bahwa hidup manusia itu tidak selamanya dingin, tapi akan hangat juga pada waktunya. Dan harapan inilah yang membuat kita bisa terus berusaha untuk mencari kehangatan itu, supaya kita bisa menginspirasi orang lain juga. Diskusi yang bagus sekali ya, Sis Yeni dan Sis Astrid. Jadi, dengan pelaksanaan Konsenrufu kita, juga pasti dapat merubah karma kita dan menemukan kebahagiaan. Saya jadi semangat nih. Terima kasih sharingnya ya teman-teman. Bagus ya, semua ya, bagus-bagus. Inti dari dialog poin ini, ketika kita dalam kesulitan, jangan menyerah. Tidak boleh ragu-ragu. Daimoku dan doa itu harus ditingkatkan gitu. Dan jangan pernah meninggalkan kegiatan-kegiatan Konserufu kita. Dengan demikian, karma baik-baik juga segera berdatangan gitu. Luar biasa ya. Thank you. Selamat malam semuanya. Sekarang kita mulai diskusi poin 3 Gosho. Sis ini mulai dulu deh. Oke bro, selamat malam sih ya semuanya. Nah, judul poin 3 Gosho bulan ini adalah penting bagi kita semua untuk menanam bibit Buddhisme Nichiren. Menarik ya. Jadi pelaksanaan Buddhisme ini tidak hanya sekedar melantunkan Nammyo Horengekyo untuk diri sendiri saja.
tetapi kita juga perlu mengajarkan kepada orang lain. Kita memiliki misi mulia untuk membuka jalan kebahagiaan mutlak bagi semua orang. Nah, kekuatan hukum gaib, yakni kunci untuk kebahagiaan sejati adalah benar-benar luar biasa. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk membantu orang lain menjalin jodoh dengan filosofi Buddhisme ini. Berbagi filosofi Buddhisme bukanlah berarti harus berdebat atau mengalahkan orang lain dalam argumen. Berbagi filosofi Buddhisme ini berarti memberikan kesadaran kepada orang lain pada fakta bahwa kita semua adalah makhluk mulia yang memiliki sifat Buddha yang welas asih dalam diri kita masing-masing. Cijen, bagaimana kalau teman-teman yang kita jelaskan tidak mempercayainya ya? Kita sama sekali tidak perlu kecewa jika teman kita mendengarkan tapi tidak langsung percaya. Kita hanya perlu berdoa yang tulus untuk kebahagiaan teman kita tersebut. Doa dan upaya kita yang sungguh-sungguh dan berdialog pasti akan mencapai hati mereka. Karena kita berdoa untuk hal-hal yang baik untuk mereka, yakni kebahagiaan. Thank you, Cijen. Kalau menurutku, Sama. kenapa kita perlu menyebarkan filosofi Buddhisme Nichiren Daishonin ini? Karena kita sendiri dan banyak sekali teman-teman Gakkai yang sudah merasakan kekuatan hukum gaib ini dan sudah merasakan bukti nyata dalam kehidupannya. Intinya di sini, kita ingin orang-orang di sekitar kita juga bisa ikut merasakan kekuatan hukum gaib Nam Myoho Renge Kyo ini agar kita semua bisa bersama-sama mencapai kebahagiaan. Cobalah mulai berdialog dengan penuh rasa kepedulian. Bukan berarti kita kepo ya, kepada teman atau saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Jadilah pendengar yang baik untuk mereka yang sedang susah hati. Nanti setelah semua unek-uneknya selesai dikeluarkan, barulah kita coba untuk berdaimoku bareng. Kemudian dengan sabar kita perkenalkan dan belajar bersama dengan mereka filosofi Buddhisme Nichiren Daishonin. Saya juga yakin sih dengan adanya niat yang baik, yaitu ingin orang lain merasakan kebahagiaan, pasti akan berbuah yang baik juga. Wah, bagus sekali ya pengalaman pribadi ya. Iya, Cijen. Kebetulan pernah berdialog dengan beberapa teman baru. Nah, apalagi dialog mengenai hukum gaib ini dapat membantu mengaktifkan jiwa Buddha teman kita. Ikeda Sensei berkata, Buddhisme Nichiren adalah Buddhisme pembibitan tanamlah bibit Buddha dalam jiwa umat manusia. Meskipun teman kita tidak langsung memeluk hati kepercayaan, bibit itu pasti akan tumbuh dan mekar suatu hari nanti. Kekuatan doa akan mampu memanggil tibanya waktu itu. Suara dialog kita yang tulus dan penuh keyakinan akan menjadi bibit yang menjalinkan jodoh Buddha serta menyebarkan rezeki dan kurnia. Setuju banget, Man. Judul penggalan Gosho bulan ini adalah salah satu kutipan favorit saya. Musim dingin pasti berubah menjadi musim semi. Kutipan ini sering saya gunakan untuk menyemangati teman-teman yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Menurut saya, jika kita menanamkan bibit hati kepercayaan dengan kuat dalam jiwa dan merawat bibit itu dengan pelaksanaan Daimoku dan Gonggyo setiap hari, maka dalam keadaan atau kondisi apapun, kita bisa memunculkan harapan bahwa musim dingin tidak akan berlangsung selamanya dan pasti akan berganti menjadi musim semi. Bagi saya, Daimoku itu seperti sebuah payung. Memang payung tidak bisa memberhentikan hujan, tetapi bisa melindungi kita dari hujan. Demikian pula dengan Daimoku kita. Tidak membuat kita luput dari kesulitan dan persoalan hidup, tetapi bisa membantu kita tetap tenang dan tegar dalam mengatasi kesulitan kita berdasarkan pada prinsip mengubah racun menjadi obat. Jadi semakin kuat kita percaya dan berpegang teguh pada prasetya agung ini, kita pasti akan membuahkan kurnia kebajikan yang tidak terhingga, baik dalam kehidupan kita ataupun keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Maka marilah kita rawat dan pertahankan bibit hati kepercayaan kita, karena semua upaya kita itu tidak akan sia-sia dan akan menjadi aset jiwa yang berharga dalam hidup kita, yang memungkinkan kita hidup dalam ketenangan dan ketentraman yang sesungguhnya. Kalau menurut saya, di poin ini saya punya pendapat seperti ini ya teman-teman ya. Pertama adalah baik untuk diri sendiri. Nah kenapa? Karena selain dari kita menanamkan bibit tersebut, itu bisa mengasah petapan kita ya, baik dari segi pembelajaran maupun pelaksanaan. Nah, jadi secara tidak langsung kita harus belajar. Setelah belajar, kita tentunya memahami intisari dari Buddhisme ini. Sehingga
kita itu punya pengetahuan untuk berdialog dengan orang lain. Nah, kemudian kedua, secara tidak langsung pun kita juga sebenarnya dipaksa untuk menjadi sebuah role model yang baik ya tentunya. Karena tentu kita tidak boleh bertindak sebaliknya dari hal-hal yang telah kita katakan dari dialog tersebut. Secara tidak langsung, kita telah mulai berubah menjadi individu yang lebih baik. Seperti itu. Betul sekali Bro Junet. Ternyata sebenarnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa Buddha kita sendiri ya. Iya, betul. Iya, bagus sekali Ko Junaidi. Nah, selain bermanfaat untuk diri sendiri, apakah ada kebaikan untuk lingkungan kita juga nggak? Oh, kalau itu pasti. Kenapa? Karena kita pernah belajar kan bahwa kita dan lingkungan itu adalah satu. Jadi tidak ada yang namanya kita sendiri kemudian tanpa lingkungan. Nah, otomatis kalau ada kebaikan untuk diri sendiri, tentu ada kebaikan untuk lingkungan. Misalnya seperti ini. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kan kita sering bertemu dengan banyak orang ya. Kita juga makhluk sosial ya, kita harus bersosialisasi. Contoh nyatanya aja nih, semua orang yang hadir di penjelasan Gosho malam ini, ya semua orang yaitu sedang berjuang untuk penyebaran filosofi Buddhisme ini, bukan? Nah, bayangkan jika penyebaran filosofi ini dijalankan dengan sangat masif, nah tentu dunia akan menjadi tempat yang lebih baik untuk kita. Bukan hanya kita, tapi untuk penerus kita. Betul bukan? Mantap semuanya. Kita belajar apa di Buddhisme ini? Bahwa sangat penting untuk revolusi diri agar menjadi manusia yang lebih baik, lebih arif dan bijaksana, lebih kuat dan tabah. Mau bahagia apa tidak, itu pilihan kita sendiri. Jadi tujuan akhirnya adalah supaya bisa bahagia. Terus mengapa harus ikut menanam dan menyebarkan filosofi Buddhisme Nichiren Daishonin ini? Karena teori saja tidak cukup untuk membawa kebahagiaan. Justru dengan tindak-tindakan altruisme, misalkan seperti dialog-dialog nyata, membantu dan memberikan semangat pada orang-orang yang sedang kesulitan dan sebagainya. Dalam praktek-praktek kehidupan seperti itulah, kita baru benar-benar bisa mengasah jiwa kita. Melatih suasana jiwa kita menggunakan pelajaran-pelajaran kita. Menjadi sesuatu yang berharga dan berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Membuat musim dingin berubah menjadi musim semi, sekali lagi, untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain tentunya. Sekian, terima kasih kawan-kawan. Tunggu Bro Andrew, kita belum selesai. Jadi bagi teman-teman, Bapak Ibu yang masih ingin diskusi, kita jangan kemana-mana, kita langsung lanjut ke sesi OKR kita akan diskusi di sana, oke? Yuk. Oke, berangkat. Lanjut. Lanjut.